Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan pada pagi hari Pagi. ini kita menghirup udara pagi kembali, melihat orang-orang di rumah, dan juga melihat saudara-saudari terkasih keluarga besar Yeremia yang mewakili dari Zoom pagi hari ini. Semua karena cinta kasih Tuhan, tapi ini menjadi sukacita di hati kita karena kita masih bisa bersama-sama saling menyapa dan mau memuji Tuhan. Kita akan memujikan lagu pembuka, yaitu berlimpah sukacita di hatiku sebagai wujud semangat kita di pagi hari ini. Kita pujikan bersama-sama. Saya mute dulu semua ya, Bapak Ibu. Suaranya sudah terdengarkah, Ibu? Oh, belum ya? Bentar, saya ulang ya. Kayaknya kok yang nyanyi masih saya sendiri. Oke, ulang ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Monggo, Bu Ratna. Belum di-unmute, Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita sebelum mendengarkan renungan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai istirahat kami pada malam hari. Dan pagi ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas kembali, kami boleh merasakan dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Oleh sebab itu, ajar kami untuk terus mengucap syukur di setiap kehidupan kami, dan ajar kami untuk mendahulukan Tuhan di setiap kehidupan kami, apapun, sekecil apapun yang akan kami lakukan ya Bapa. Kami percaya jika kami mendahulukan Tuhan, dan Tuhan yang akan mengiring di setiap aktivitas kami ya Bapa.
pagi hari ini kami sebagian kecil dari anak-anak-Mu untuk bersatu hati di dalam doa pagi ya Bapa. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Tuhan membuka mata hati pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu sebagai renungan pagi dan untuk mengawali kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Bapa, kami naikkan doa kami, permohonan kami ini kepadamu ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya di dalam pertemuan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami naikkan doa, permohonan, ucap syukur ini hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi yang dibawakan oleh Bapak terkasih Pak Matiatono, majelis kita akan memujikan tabur waktu pagi supaya kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuai pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Monggo Bapak terkasih. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa untuk renungannya. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih pagi yang cerah ini kami boleh bersatu kembali menikmati hidup di kehidupan ini. Semuanya karena berkat-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertegur sapa, berkomunikasi, dan bersilaturahmi kepada teman-teman, saudara semuanya. Sehingga kehidupan ini menjadi nyata, makin jelas karunia dan syukur-Mu. Sebentar kami akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, semua ini hanya ada di dalam berkat-Mu. Sehingga semua akan terucap hanya karena Roh Kudus dan berkat-berkat atau ucapan Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga renungan ini menjadikan kehidupan kita makin jelas untuk memaknai hidup di kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari kita buka Alkitab kita
di Efesus 4. Kita ambil dari misalnya yang ke-21 sampai 32. Saya akan membacakan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pelajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan perkataan, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu membukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itulah dari Efesus 4, diambil dari 21 sampai 32. Saudaraku yang terkasih semuanya, dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita cermati firman itu. Kelihatannya mudah diucapkan, tapi bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita pribadi, secara pribadi. Mari kita lihat masing-masing diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita renungkan. Mari kita lihat ke belakang kehidupan kita yang dahulu sampai sekarang. Kemarin saat-saat kita sudahkah kita berubah? Bukan orang lain yang menilai, hanya diri kita sendiri. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus menanggalkan manusia lama dan menemukan kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. Kamu mendengar dan menerima Yesus, sehingga menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Mudah kan itu diucapkan. Tapi dalam keadaan sehari-hari, mari kita lihat. Kita di jalan, naik motor, disenggol orang aja, udah kata-kata yang salah satu contoh, matanya nggak ngelihat ini, sampai nanti perkataan binatang-binatang keluar. Ya karena emosi, padahal hanya disenggol, kita masih sehat. Ya memang itulah, itu yang kehidupan. Belum nanti anak kita ataupun cucu kita jatuh, duduk ketika digendong. Nanti sudah karena sayangnya sama cucu, kata-kata kepada ibunya, kepada ini kadang-kadang melebihin. Belum kalau misalnya piring atau pecah, biar. Maaf ya, kalau zaman kita masih muda dulu, mata lu kemana sih? Ngelihat enggak sih? Ini. Nah, padahal ini pecah harganya ini. Padahal sudah pecah, nggak mungkin kembali lagi kalau kita kembali. Nah ini yang kadang-kadang saya sendiri pribadi belum bisa 100%, tapi saya berusaha. Saya ketika muda terkenal bagi diri saya orang temperamen tinggi, cepat marah, dan ya itu kalau marah berkelahi. Nah itu sampai sekarang udah setelah saya tua berpikir panjang, apa sih dapatnya. Kadang-kadang ada yang gampang, kita sendiri yang membuat sulit. Ada yang seharusnya bisa dikerjakan, karena ada emosi, jadi nggak bisa dikerjakan. Mari kita lihat juga di dalam ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini juga gampang banget diucapkan. Ya udah kalau udah minta ampun. Kalau contoh si A salah, ya udahlah, dibebaskan, diampunilah. Tapi kenyataan dalam kehidupan saya pribadi, terus terang aja, saya jujur. Saya ingat ketika ibu kita, Ibu Abanita Kaban, membuka mengampuni orang itu. Saya ketika itu belum bisa mengampuni orang itu. Terus terang, walaupun kalau pikir-pikir hanya masalah sepele. Tapi lama-lama, iya ngapain saya begitu. Bu Aban waktu itu berikan berapa ini. Ternyata benar sekali. Hingga saat ini saya mengampuni dia dan saya harus ramah terhadap dia. Sehingga sulit itu akan dikendalikan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang gengsi kita, kadang-kadang emosi kita, kadang-kadang kehendak kita memaksakan diri kita untuk itu, untuk ini, dan sebagainya, akhirnya membawa diri kita ke arah yang seharusnya lurus, jadi berbelok-belok nggak karuan. Ini yang harus mulai kita hilangkan. Saya beberapa kali juga mengatakan sulit. Kadang-kadang saya terhadap istri aja
suka marah. Ini. Tapi ya itulah, lama-kelamaan kita harus sadar, wis tuwa, kokean macem-macem. Mbok ngilu githokmu ton. Nah, artinya Mbak Ban, itu harus mengaca diri kita sendiri. Kalau kita nggak benar, jangan melihat orang lain. Baca diri kita sendiri. Ini saya baru aja mendapatkan kalimat di dalam firman Tuhan, Efesus 5 yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi itulah, kita harus bangkit kembali untuk bisa menelusuri kehidupan yang lama. Kita harus tinggalkan. Jangan terus kita bawa emosi, akunya, dan sebagainya. Wong saya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa diri kita adalah manusia biasa. Tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, kita selalu diingatkan. Tuhan memberkati. Matur nuwun. Amin. Amin. Terima kasih renungannya Bapak terkasih Pak Mardiatono. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan terbagi ruang dalam room untuk saling mendoakan, saling sharing mungkin tentang renungan tadi secara singkat, karena kita nanti akan melanjutkan aktivitas kita, ada yang mau masak, ada yang mau olahraga, dan sebagainya. Untuk itu nanti di ruang ditutup langsung masing-masing dalam ruang dengan doa Bapa kami, dan kita melanjutkan aktivitas kita. Kita akan terbagi ruang. Halo Bu Suwarni, tadi belum disapa. Ini Pak Kristanto. Iya, selamat pagi Mbak Butet Aban ya, dan Bapak pagi Ibu. Pak Kristanto, ini Bu Butet atau siapa ini? Oh, Pak Anto ya? Ya, Pak. betul. Betul ya, Pak Anto ya? Iya. Oh iya. Nanti kita bawa doa Pak Anto, jadi tanggal berapa Pak operasinya? Operasinya jadi tanggal 31. Oh iya. Masuk rumah sakitnya tanggal 31 operasinya. Oh iya Pak Anto, nanti kita bawa doa ya Bapak Ibu terkasih di dalam room-room kita. Nanti Pak Anto juga dengan yang satu room boleh doa bersama. Kita terbagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah 9. Berarti ada yang 3 kelompok ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Oke. Oh sorry. Iya. Kita terbagi ruang, Bapak Ibu terkasih, saling mendoakan di ruangan, dan sekaligus boleh membawa doa Pak Anto yang tidak satu ruang dengan Pak Anto untuk nanti proses operasinya dapat berjalan lancar. Kita terbagi ruang. Selamat beraktivitas Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkati.